Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang kita bahas kali ini adalah ciri kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Hari ini Bu Furi akan menjelaskan sub materi yang akan kita bahas. Kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan sehingga kalian mampu menentukan unsur kebahasaannya. Kemudian, kalian juga harus membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Kita bahas dulu untuk bagian yang pertama, bagaimana ciri kebahasaan atau hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yang kita pelajari adalah penggunaan huruf. Karena dalam surat lamaran pekerjaan ada kaidah penulisan huruf, kemudian yang kedua ada penggunaan tanda baca, dan yang ketiga ada aturan penggunaan kalimat. Dalam penggunaan huruf yang akan kita pelajari nanti meliputi huruf kapital dan huruf miring. Ingat, menyebutnya adalah huruf kapital dan bukan huruf besar. Karena tidak ada huruf besar, yang ada hanya huruf kapital dan huruf kecil. Mulai sekarang harus dibiasakan untuk menyebut dengan huruf kapital. Kemudian, pada bagian penggunaan tanda baca, apa yang akan kita pelajari? Ada tanda koma, ada tanda titik, kemudian ada tanda titik 2, dan ada tanda titik koma. Semuanya kelihatan mirip, tapi sebenarnya memiliki fungsi yang jelas berbeda. Yang ketiga, penggunaan kalimat otomatis dalam surat lamaran pekerjaan karena menggunakan ragam formal. Kalimat yang kita gunakan pun harus berupa kalimat yang efektif, artinya memenuhi kaidah atau ketentuan kalimat yang baku, kalimat yang sesuai dengan aturan formal. Nomor 1 yang kita bahas, bagaimana sih menuliskan tempat dan tanggal penulisan surat. Coba kita lihat ya, opsi yang pertama, Madiun 4 Juli 2020, tapi di sini kita pisah dengan tanda hubung. Ini adalah bentuk penulisan yang salah. Mengapa salah? Karena tanda hubung tidak digunakan untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Kalau masih ada surat-surat resmi yang menggunakan model seperti ini, otomatis surat tersebut tidak memenuhi kaidah penulisan yang baku. Bentuk kedua, Madiun, 4 Juli 2020 masih tetap menggunakan tanda hubung. Dan di sini perbedaannya tahun 2020 kita tulis dengan menggunakan tanda petik atas. Seperti ini pun bentuknya tetap salah. Karena lebih baik angka tahun 2020 ini tidak disingkat. Yang ketiga, Madiun 4 Juli 2020. Penulisannya sudah benar, 4 Juli 2020 dengan menggunakan spasi biasa, dan di sini tidak ada tanda hubung seperti bagian di atasnya, tapi ini pun tetap merupakan penulisan yang salah karena antara kota dan tanggal penulisan tidak diapit dengan menggunakan tanda koma. Contoh selanjutnya, Madiun 4 Juli 2020 penulisannya semua menggunakan angka dan menggunakan tanda hubung. Otomatis pun ini penulisannya tetap salah. Karena akan lebih baik jika ditulis sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan. Kemudian, kalau menulisnya seperti ini bagaimana? Sudah benar menggunakan tanda koma, kemudian dengan menggunakan angka 4, Juli dengan menggunakan kata, J-nya sudah berhuruf kapital, kemudian tahun 2020 ditulis lengkap, tapi masih ada yang salah karena diakhiri dengan tanda titik. Tempat dan tanggal surat itu bukan merupakan kalimat, jadi tidak perlu disertai dengan tanda titik. Lantas bagaimana penulisan yang benar? Bentuknya seperti ini. Madiun diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan tanda koma, 4 ditulis dengan angka, Juli J dengan huruf kapital, 2020 ini ditulis dengan menggunakan angka yang lengkap. Kemudian yang kedua,
untuk penulisan hal atau perihal surat. Kalau kita menuliskan surat lamaran pekerjaan, yang kita tulis memang sebuah surat lamaran pekerjaan, tapi perihal atau isinya bukan lagi surat yang kita sebutkan, tapi inti atau maksud yang kita inginkan. Jelas ini penulisan yang salah. Kemudian, kalau kita menuliskannya lamaran kerja, apa yang salah di sini? Penulisan kata kerja akan lebih baik jika ditulis sesuai aturan, yaitu disertai dengan imbuhan, meskipun di sini L-nya sudah berhuruf kapital dan K-nya berhuruf kecil. Kalau bagian pertama tadi S-nya sudah benar kapital, lamarannya kapital, dan P yang kapital ini salah. Nah, kemudian yang ketiga, lamaran pekerjaan. Pekerjaannya sudah benar, ditulis dengan menggunakan imbuhan, tapi yang salah di sini adalah penulisan huruf P-nya. Seharusnya bagaimana? Ini pun tetap salah. Ada lagi pilihan selanjutnya, perihal, ditulis mengajukan permohonan kerja. Tidak perlu menggunakan kalimat yang berlebihan, cukup kita tulis dengan singkat dan padat apa yang ingin kita tuju. Ini pun bentuk yang salah. Kemudian yang terakhir, kalau menulisnya hal melamar pekerjaan, otomatis ini pun juga merupakan bentuk yang kurang tepat. Bagaimana penulisan yang benar? Seperti ini ya. Hal titik 2, lamaran pekerjaan, L dengan menggunakan huruf kapital, P menggunakan huruf kecil karena ditulis sesudah kata yang diikutinya. Atau boleh nggak sih saya menulisnya dengan perihal? Boleh, tetapi dengan ketentuan yang sama, L tetap ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan P ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, bagaimana sih penulisan lampiran surat? Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, kalau menulisnya 6 lembar seperti ini, kemudian di belakangnya apakah harus selalu lembar? Tidak, bergantung lampiran yang kalian sertakan. Boleh ditulis eksemplar, kemudian boleh ditulis dengan berkas sesuai dengan lampiran yang kalian sertakan. Penulisan ini salah ya, karena ditulis dengan menggunakan angka. Kemudian ada lagi bentuk selanjutnya. Kalau misalnya ditulis dengan kata 6 lembar, ini tetap salah karena E-nya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian 6 lembarnya sudah ditulis dengan kata, ini pun berhuruf awal kapital, tapi ini tetap salah karena selanjutnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kalau bentuk 6 lembar ada kata, kemudian di bagian tengahnya ditulis 6 angka, ini pun tetap penulisan yang salah. Karena kita tidak perlu menuliskan kata, kemudian di belakangnya diikuti dengan angka seperti ini. Artinya ini tidak memenuhi kaidah keefektifan. Selanjutnya, kalau 6 ditulis angka terlebih dahulu, baru ditulis 6 kata di dalam kurung, diikuti dengan lembar, ini pun tetap bentuk yang salah karena tidak efektif. Kita lihat penulisan yang benar. Lampiran L diawali dengan huruf kapital. Perhatikan penulisan hurufnya. 6-nya ditulis dengan menggunakan kata, E-nya berhuruf awal kapital, lembar L-nya berhuruf awal kecil. Dan hal yang perlu diingat, 6 lembar atau berapapun lembar yang dicantumkan, ini harus sesuai dengan lampiran yang kalian cantumkan pada bagian argumentasi yang berisi lampiran kualifikasi dari si pelamar. Artinya, kalau pada bagian ini kalian tuliskan 6, tetapi di bagian bawah atau di bagian argumentasi hanya kalian tulis 5, berarti tidak ada keselarasan antara bagian atas dengan bagian bawahnya. Bagian keempat berhubungan dengan penulisan alamat yang dituju atau tujuan surat. Seringkali kita menemui bentuk seperti ini dalam surat. Diawali dengan kepada, diikuti tanda titik 2. Yang terhormat, tanda titik, HRD, PT selalu ditulis seperti ini, diikuti dengan 2 tanda titik di sela-sela hurufnya. Kemudian jalan disingkat
JL diikuti tanda titik, nomor disertakan, kemudian ini ada tanda koma, di bawahnya ada kota Jakarta Selatan diikuti dengan tanda titik. Ini adalah bentuk yang salah. Kalau kita lihat bentuk selanjutnya, masih tetap diawali kepada, diikuti yang terhormat, PT hanya diikuti tanda titik di bagian akhir, kemudian jalannya tetap sama, hanya perbedaannya dengan bagian atas ini, tanda koma, kemudian Jakarta Selatannya satu baris dengan nomor dan jalan surat. Ini pun tetap merupakan bentuk yang salah. Bagaimana bentuk yang benar? Penulisannya seperti ini yang sesuai dengan kaidah. Kita tuliskan yang terhormat, jadi kita tidak pernah menggunakan kata kepada. Bentuk ini sudah tidak berlaku, cukup kalian tuliskan yang terhormat diikuti dengan tanda titik. Mengapa diikuti dengan tanda titik? Karena yang kalian tuliskan ini adalah singkatan. Kalau menuliskan singkatan otomatis harus disertai dengan tanda titik. HRD ini singkatan juga. PT perlu kalian ketahui sudah tidak menggunakan tanda titik sama sekali, artinya langsung ditulis singkatan dari hurufnya. Jalan ditulis menggunakan bentuk lengkap JALAN, hurufnya kapital, benteng lama, dan tidak disertai dengan penulisan seperti ini nomor. Jadi langsung ditulis dengan angka 10. Kalau kota dituliskan di bagian akhir, otomatis setelah angka 10 tidak perlu diberi tanda koma, dan setelah Jakarta Selatan tidak perlu kita sertai dengan tanda titik karena alamat ini bukan merupakan kalimat. Perlu kalian perhatikan juga penulisan setiap hurufnya. Yang terhormat, Y kapital, HRD kapital, PT kapital semua. Maju makmur karena merupakan nama lembaga atau instansi atau perusahaan, otomatis harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Ingat ya, huruf kapital bukan huruf besar. Atau opsi lainnya bisa kalian tulis seperti ini. Yang terhormat HRD PT Maju Makmur, Jalan Benteng Lama 10 diikuti dengan tanda koma karena Jakarta Selatannya kita tulis satu baris dengan jalan. Ini yang membedakan ada tidaknya tanda koma dalam penulisan alamat. Bagian penulisan salam pembuka, saya rasa ini bagian yang cukup mudah karena penulisannya coba kita lihat. Dengan hormat, D kapital, H kapital diikuti tanda koma. Ini bentuk yang salah. Kalau penulisannya seperti ini, dengan hormat D kapital, H kecil tapi diikuti dengan tanda titik, ini juga merupakan penulisan yang salah. Kemudian kalau seperti ini, dengan hormat D kapital, H kecil tapi tidak ada tanda baca apapun, ini termasuk penggunaan yang salah. Penulisan yang benar seperti ini, D kapital dengan hormat, H kecil langsung diikuti tanda koma. Bagian keenam yang kita bahas adalah penulisan pembuka surat atau tesis. Beberapa hal atau aturan ejaan harus kita terapkan dalam bagian ini. Yang pertama, berhubungan dengan frasa pembuka, kemudian penulisan huruf miring atau penggunaan huruf miring, penggunaan huruf kapital, dan yang terakhir adalah tanda koma. Bagaimana aturan penulisan pembuka surat atau tesis? Frasa pembuka nampak di sini berdasarkan iklan. Jadi tesisnya dibuka dengan frasa berdasarkan iklan karena yang dicantumkan dalam bagian pembuka adalah informasi yang berasal dari media massa. Ini saya tulis tebal untuk menunjukkan frasa pembuka. Kemudian huruf miring digunakan untuk menuliskan nama harian. Seluruh nama media massa atau nama harian, atau kalau kalian menyebutnya dengan koran, itu menurut aturan harus dicetak miring. Setelah itu diikuti dengan tanda koma. Tuliskan tanggal penulisan surat dengan angka Juni
J dengan huruf kapital karena menunjukkan bulan, 2020 dengan angka, bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin B dan I ditulis dengan menggunakan huruf kapital karena merupakan sapaan. Membutuhkan tenaga administrasi, kita gunakan tanda koma. D di sini harus diawali dengan menggunakan huruf kecil. Nah, seperti ini penerapannya. Jadi wajib semua nama harian ditulis dengan menggunakan huruf miring, semua sapaan ditulis dengan menggunakan huruf kapital, penulisan bulan, kemudian awal kalimat, dan yang perlu diperhatikan adalah sesudah tanda koma diawali dengan menggunakan huruf kecil. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya, bagian ketujuh, penulisan argumentasi atau paparan biodata. Ini juga bagian yang merupakan bagian penting karena masih banyak sekali ejaan yang salah penulisannya pada bagian ini. Apa yang kita bahas? Fokus pertama adalah penggunaan tetap huruf kapital ya. Kemudian kedua, tanda koma. Yang ketiga, tanda titik dua. Dan yang keempat adalah tanda hubung. Ingat, tanda hubung ini berbentuk seperti tanda kurang dalam matematika karena yang benar itu disebut sebagai tanda hubung. Kalau kalian biasanya menyebutnya dengan tanda strip. Tanda strip itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yang benar adalah penggunaan tanda hubung. Bagaimana penggunaannya? Seperti ini. Adapun identitas saya, A tetap ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda koma setelah saya. S tidak perlu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nama, N-nya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Tanda titik dua, bunga melati B dan M diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan tanda koma. SE, sarjana ekonomi. Singkatan ini merupakan singkatan gelar, jadi wajib dipisah dengan menggunakan tanda titik di antara kedua hurufnya. Tempat tanggal lahir, T tetap ditulis dengan menggunakan huruf kapital, dipisah dengan menggunakan tanda koma. Seperti ini penulisannya, Madiun, M-nya kapital, Juni pun ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Artinya, semua nama tempat atau letak geografis harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Bagian ketiga, penulisan alamat. Perhatikan A-nya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Jalan ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan alangkah lebih baiknya tidak ditulis dengan menggunakan singkatan. Jalan Merak, M-nya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Langsung 10 tanpa disertai dengan nomor. Karena ini ditulis sebaris, berarti kita harus menggunakan tanda koma sebagai pemisah kecamatan, pemisah dengan kota asal pelamar dengan tanda koma. Terakhir, pendidikan terakhir P dan T-nya menggunakan huruf kecil. S1 ekonomi, ingat S1 tidak langsung ditulis S kemudian diikuti angka 1, tetapi harus dipisah dengan menggunakan tanda hubung. Disebutkan jurusannya dengan menggunakan huruf kapital. Nah, ini yang perlu dicermati adalah penulisan N, T, A, dan P. Mengapa bagian ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil? Karena bagian ini masih merupakan satu rangkaian kalimat dengan bagian di atasnya. Otomatis tidak perlu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian bagian ke-8, penulisan argumentasi yang berupa paparan lampiran. Yang kita pelajari adalah huruf kapital, kemudian tanda koma, tanda titik dua, dan yang terakhir adalah tanda titik koma. Tanda titik dua itu sama fungsinya dengan kata yaitu atau ialah, sedangkan tanda titik koma itu sama artinya dengan konjungsi koordinatif salah satunya dan. Jadi tanda titik dua dan tanda titik koma itu adalah dua hal yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. S diawali dengan huruf kapital, Bapak Ibu,
tadi sudah saya sebutkan kalau ini merupakan sapaan, otomatis harus ditulis kapital, diikuti tanda koma. Berikut saya lampirkan langsung diikuti tanda titik 2 karena setelah ini yang kita tuliskan adalah perincian. Langsung kita lihat semuanya. Bagian 1 sampai dengan terakhir semuanya wajib ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Karena apa? Karena bagian ini masih merupakan satu rangkaian kalimat dengan bagian yang ada di atasnya. Karena merupakan pemerincian, harus kita pisah dengan tanda titik koma pada setiap bagiannya. Kemudian yang terakhir, ketika hampir mengakhiri sebuah pemerincian, kita sertakan ada tanda titik koma, ada lagi konjungsi dan, kemudian lampiran terakhir baru diikuti dengan tanda titik. Ini merupakan ketentuan yang sudah sesuai dengan aturan penulisan surat lamaran pekerjaan. Jangan sampai salah karena penting sekali kita mematuhi ejaan yang sudah berlaku. Bagian ke-9, bagaimana penulisan penegasan ulang atau penutup. Yang kita pelajari di sini adalah huruf kapital, kemudian penggunaan sapaan, penggunaan kalimat, dan yang terakhir adalah penggunaan imbuhan. Kita lihat bagian ini. Demikian surat lamaran pekerjaan saya. Ini bagian penutup yang lazim. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, B dan I-nya sudah benar ditulis kapital, tapi bentuk kata yang salah di sini adalah diucapkan terima kasih. Tidak ada bentuk pasif dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Salahnya pada penulisan imbuhan, tidak ada bentuk diucapkan. Kemudian yang kedua, demikian surat lamaran pekerjaan saya masih sama. Atas perhatiannya, nya di sini ditujukan kepada siapa, tidak memiliki kejelasan. Oleh karena itu, bentuk ini tetap salah. Dan bagaimana penulisan yang benar? Langsung ditutup dengan kata-kata dan kalimat yang singkat dan padat, tidak perlu bertele-tele untuk menegaskan perusahaan bahwa kita memang sangat mengharap pekerjaan tersebut. Langsung ditutup seperti ini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, B dan I-nya tetap ditulis dengan menggunakan huruf kapital karena merupakan sapaan, diikuti tanda koma. Saya mengucapkan terima kasih. Mengucapkan bentuk imbuhan inilah yang sangat ditekankan dan tidak perlu kita menuliskan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atau saya mengucapkan banyak terima kasih, karena bentuk kalimat itu adalah bentuk kalimat yang boros, artinya tidak memenuhi kaidah keefektifan kalimat. Kemudian yang ke-10, bagaimana penulisan salam penutup. Kalau kita menemukan bentuk seperti ini, hormat kami, yang menuliskan surat lamaran pekerjaan satu orang tentu jangan menggunakan sapaan kami. Kemudian kalau menulis hormat saya sudah benar, H kapital, S-nya kecil, tapi ini tetap salah. Atau kalau ditulis seperti ini, H kapital, S kapital diikuti tanda koma, ini pun juga merupakan bentuk yang salah. Bagaimana penulisan yang benar? Dalam menutup, ditulis seperti ini. Kita perhatikan hurufnya, hormat saya, hanya kapital, S kecil, diikuti dengan tanda koma, atau boleh kita tuliskan dengan pelamar diikuti tanda koma. Tentu P-nya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Dan perlu diperhatikan nama terang yang dituliskan dalam bagian penutup dan tanda tangan, nama terang tetap menggunakan kombinasi huruf kapital kecil. Artinya kapital hanya digunakan di awal kata dan kapital untuk penulisan gelar. Demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.